dengan semangat tolong-menolong, semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memuat sistem ekonomi kerakyatan, artinya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan di bidang ekonomi dan menjadi fokus dalam ekonomi kerakyatan adalah pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, dan ketidakadilan. Negara melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam beberapa putusannya, MK telah memutuskan makna frasa dikuasai oleh negara secara umum. MK juga menegaskan dalam putusan nomor 002/PUU strip 1 -2003 bahwa pasal 33 UUD tidaklah menolak privatisasi asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara. Kedua, Kemudian dari dari segi ekonomi, penyebab utama dari degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terletak dari keterpisahan antara kelangkaan dan sistem penentuan harga, manfaat dan biaya, hak-hak dan tanggung jawab tindakan dan akibat yang ditimbulkannya. Terlalu banyak sumber daya alam yang tidak jelas hak kepemilikannya dan tidak dihargai secara wajar dalam sistem pasar yang berlaku. Sedangkan sumber daya lainnya dihargai terlalu rendah dan pengurasannya malah disubsidi. Mencegah terjadinya kenaikan harga karena bertambahnya kelangkaan sumber daya akan meningkatkan biaya-biaya sosial yang timbul dari terjadinya distorsi terhadap isyarat-isyarat pasar untuk bekerja dengan baik yang sebenarnya dapat menghalangi terjadinya peningkatan efisiensi, substitusi, konservasi, dan inovasi untuk memulihkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab permasalahan pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan industri, dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan meskipun tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia khususnya di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan atau permintaan akan suatu barang, sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat pula. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun pada kondisi awal peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap sehingga untuk memperoleh keseimbangan harga produk dinaikkan. Harga yang naik akan dilirik oleh produsen dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang dalam jumlah lebih banyak. Produksi yang meningkat selain membutuhkan banyak input sumber daya, juga menghasilkan output sampingan yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya uap hasil pembakaran, limbah cair, tekstil, dan lain-lain yang mencemari udara dan kualitas air. Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan. Misalnya pengambilan ikan dengan peledak, tambang batu bara yang menghasilkan lubang, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi. Penggunaan barang pakai saat ini sudah beralih menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, seperti penggunaan plastik sebagai pengganti daun pisang
Plastik akan sulit diuraikan dan pastinya dapat mencemari lingkungan. Adanya teknologi seharusnya menjadikan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih optimal dan lestari melalui teknologi ramah lingkungan seperti teknologi daur ulang sampah. Penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dapat diperhitungkan melalui valuasi ekonomi sumber daya untuk mengestimasi nilai uang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian ada dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam. Yang pertama, terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan air. Salah satu dampak buruk eksploitasi sumber daya alam adalah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan air karena bahan peledak. Bahan peledak digunakan untuk mengeksploitasi ikan-ikan besar dan terumbu karang. Yang kedua, hutan kehilangan fungsinya karena eksploitasi sumber daya. Hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber air kehilangan fungsi karena penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang ketiga, kerusakan tanah akibat eksploitasi tanah. Eksploitasi tanah dapat menyebabkan kerusakan tanah jika tidak diikuti dengan perawatan atau peremajaan. Kerusakan tanah juga dapat diakibatkan oleh sistem pertanian dengan metode lahan berpindah. Metode lahan berpindah setelah digunakan sebagai lahan pertanian, tanah yang sudah enggak subur dibiarkan begitu saja. Tidak adanya perawatan sehingga menyebabkan tanah menjadi gersang dan tidak berfungsi. Kemudian yang keempat, terjadi pencemaran lingkungan karena bahan bakar yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti batu bara dan minyak bumi menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi, sehingga membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dimatikan recordnya.